Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Wahai ulul albab, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, langsung saja, kali ini saya merekomendasikan sebuah buku ya. Kalau di video sebelumnya mengenai sejarah Nabi dan Rasul ya, kali ini atlas guys. Di sini ada gambarnya di dalamnya guys. Dan ini kertasnya lux, eksklusif guys, berwarna ya. Judul buku ini adalah Atlas Sejarah Nabi dan Rasul. Diterjemahkan dari judul aslinya yaitu Atlas Tarikh Al-Anbiya wa Al-Rasul, diterbitkan oleh Obaikan ya. Obaikan atau mana ini? Saudi Arabia, cetakan ke-6 tahun 1426 Hijriah. Ditulis oleh Sami bin Abdullah bin Ahmad Al-Maghlud, diterjemahkan oleh H. Herdiansyah Ahmad LC, diterbitkan oleh Keisa Media Jakarta tahun 2007, cetakan pertama, dengan nomor ISBN 978 979 1481 496. Jumlah halaman 312, ukuran buku 28 cm. Ini menarik guys, karena ada foto-foto lah, ada gambar-gambarnya. Namanya juga atlas guys, atlas. Oke, tulisan di cover buku, tulisan di cover belakang buku ini tertulis sebagai berikut. Buku yang tidak ada bandingannya. Buku seperti ini belum pernah ada sebelumnya sejak dikumpulkannya sejarah Islam pada zaman sekarang. Penulisnya benar-benar mengerahkan segala kemampuan dalam mengumpulkan bahasan-bahasannya, mengumpulkan antara ilmu dan seni, atau antara pengetahuan dan keindahan dalam penyajiannya. Semoga Allah memberikan segala kebaikan atas segala ilmunya. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Nasir. Beliau adalah Ketua Umum Rabithah Alam Islami. Buku ini bukan sekedar atlas sejarah geografi yang dibatasi oleh lautan dan semak daratan, dan dibatasi kerajaan-kerajaan yang menceritakan tentang politik dan ekonomi. Atlas ini merupakan ensiklopedia lengkap yang mengisahkan kebudayaan manusia sejak diturunkannya Adam alaihissalam. Atlas ini memberitakan perjalanan para nabi dan rasul serta tempat-tempat pertamanya sebelum diutus dan setelah diutus, dan berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pekerjaan yang amat penting mengenai sejarah di wilayah timur. Kalaulah saya memiliki sesuatu, saya akan memberikan penghargaan pada buku ini. Ini ditulis oleh Abdullah bin Ahmad Ashibat, dosen adab. Lalu di cover belakang buku ini tertulis sebuah ayat Quran ya, yaitu Quran Surah Al-An'am ayat 90. Allah berfirman, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan dalam kurung Al-Quran. Al-Quran tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat. Itu tadi yang tertulis di cover belakang buku ini hardcover. Jadi buku ini sangat menarik guys, karena penulisnya, kata Syekh Muhammad bin Nasir, penulisnya benar-benar mengerahkan segala kemampuan dalam mengumpulkan bahasan-bahasannya, mengumpulkan antara ilmu dan seni, atau antara pengetahuan dan keindahan dalam penyajiannya. Memang dalamnya bagus guys, ada foto-fotonya, terus ada kayak batu yang prasasti yang bertuliskan tulisan paku. Pokoknya kalian baca sendirilah buku ini, bagus guys. Jadi di video pertama mengenai sejarah Nabi dan Rasul, kalau di sini ada atlasnya, ada peta-petanya, ada gambar-gambarnya guys.
Oke, kita masuk ya, secuil isi buku. Saya kutipkan sedikit supaya kalian penasaran dan mau beli buku ini dan mau baca sendiri buku ini, supaya kalian bisa tahu isi kutipan secara lengkap, ya kan? Kutipan pertama yang saya ambil, di dalam Tarikh Al-Tabari disebutkan, lahir bagi Burd seorang anak bernama Akhnuh dalam kurung Henok, dan dia adalah Idris. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya nabi ketika usia Adam sudah mencapai 622 tahun dan menurunkan kepadanya 30 mushaf. Jadi kepada Idris Allah menurunkan 30 mushaf. Kalau di video sebelumnya kepada Set ya, atau Syed. Nah, Syed ini siapanya Idris. Nah, kalian baca sendiri buku ini atau di buku sebelumnya, di video yang saya bikin sebelumnya, ya kan? Kutipan nomor 2, oh ya, nanti insya Allah kapan saya akan merekomendasikan mengenai Nabi Idris ini guys, eksklusif. Enggak juga sih, ya pokoknya nantilah. Kutipan nomor 2 ya. Nah, kutipan nomor 2 ini hadis guys, mungkin kalian pernah tahu atau tidak, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, 4, yakni dari para rasul, adalah orang Suryani, yaitu Adam, Syed atau Set, Nuh, dan Akhnuh dalam kurung Henok. Jadi keempat rasul ini orang Suryani guys. Kalian tahu orang Suryani itu seperti apa atau gimana? Ya kalian baca buku ini guys, ya kan? Bedanya apa? Suryani, Aram, Arab, Ibrani, dan lain sebagainya. Makanya kalian harus banyak baca guys. Jadi 4 rasul ini orang Suryani guys. Adam, Syed atau Set, Nuh, dan Akhnuh atau Henok atau Idris. Ini yang bilang Rasulullah guys, bukan saya. Tertulis di buku ini guys. Kutipan nomor 3. Nah, kutipan nomor 3 ini, ya kan? Kalian tahu nggak Sabi'ah? Nggak tahu? Baca. Sabi'ah adalah salah satu aliran agama yang menganggap Nabi Yahya alaihissalam sebagai nabinya. Dan para pemeluknya mengkultuskan planet-planet dan bintang-bintang. Nah, itu tentang Sabi'ah. Jadi Sabi'ah adalah salah satu aliran agama yang menganggap Nabi Yahya alaihissalam sebagai nabinya dan para pemeluknya. Dan para pemeluknya mengkultuskan planet-planet dan bintang-bintang. Seperti apa penjelasannya lebih lengkap, tentu kalian baca sendiri buku ini guys. Kutipan nomor 4 ya, yang terakhir, karena nomor 4 ini ada kutipan lainnya, ya. Jadi nomor 4 ini ada tertulis pemikiran-pemikiran dan keyakinan-keyakinan agama Sabi'ah. Di buku ini itu tertulis 5. Jadi pemikiran-pemikiran dan keyakinan agama Sabi'ah itu ada 5, tertulis 5 di sini, tapi saya kutip cuma 3 saja. Sisanya sampean baca sendiri. Jadi pemikiran-pemikiran dan keyakinan agama Sabi'ah itu yang pertama ya, kitab-kitab. Dan yang paling menonjol diantaranya adalah kitab agung. Mereka meyakini bahwa kitab ini adalah suhuf-suhuf Adam alaihissalam. Ada pula kitab titik-titik-titik. Nah, kitab apa itu? Tentu kalian harus baca sendiri dalam buku ini guys. Jadi selain kitab agung itu ada lagi kitab yang lain, tapi tidak saya kutip, supaya kalian baca sendiri buku ini. Oke? Semuanya ditulis dalam bahasa Semit yang hampir mirip dengan bahasa Suryani. Nah, tadi kan ada 4 rasul, mereka adalah orang Suryani. Nah, suhuf atau kitab yang diyakini oleh agama Sabi'ah itu ditulis dalam bahasa Semit, guys. Nah, bahasa ini hampir mirip dengan bahasa Suryani. Bagaimana dengan bahasa Ibrani dan bahasa Arab? Kalian baca sendiri buku ini, guys. Oke.
Sekarang pemikiran dan keyakinan agama Syafi'ah yang saya kutip yang kedua. Agama Syafi'ah ini tertulis demikian. Mereka mempercayai Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi titik tidak saya lanjutkan kalimatnya. Akan tapi kenapa? Akan tapi bagaimana? Kalian baca sendiri terusannya di dalam buku ini, guys. Oke. Jadi agama Syafi'ah itu mereka mempercayai Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi akan tetapinya gimana? Kalian baca sendiri di dalam buku ini. Nah, yang terakhir ya. Sholat ditunaikan 3 kali sehari sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Nah, ada kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya bagaimana? Tentu kalian harus baca sendiri buku ini. Jadi agama Syafi'ah itu sholat, guys, tapi cuma 3 kali, yaitu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Bagaimana lebih lengkapnya? Tentu kalian baca sendiri buku ini, yaitu dengan cara beli. Dapatkan buku ini atau beli buku ini di toko-toko buku terdekat, atau bisa kalian hubungi langsung penerbitnya, atau bisa beli di online shop. Oke, recommended sekali, guys, untuk melengkapi. Jika kalian sudah memiliki buku pertama, yaitu di video yang sebelumnya, buku mengenai Nabi dan Rasul yang ditulis oleh Ibnu Katsir, guys. Oke, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.